kembali dari kampung halaman ke ibu kota, karena dilihat juga dari kendaraan ini berplat nomor B. Dan juga pemirsa, hingga saat ini kami juga pantau karena dampak dari one way yang diterapkan di dari tol GT Kalikangkung 414 KM 1414 hingga Cikampek KM 47 ini membuat jalan di jalur arteri dari Jakarta menuju Jawa ini juga turut ramai, dan juga ini kebanyakan adalah kendaraan dari bis besar dan juga truk ini juga ramai memadati jalur arteri menuju ke Jawa. Dan juga pemirsa, ini dari petugas kepolisian tidak menerapkan buka tutup untuk di tempat ini. Meski demikian, pihak kepolisian sudah menyiapkan skema atau rekayasa lalu lintas dengan buka tutup. Jika dapat Anda lihat, ini ada pembatas atau barrier yang sudah dipersiapkan. Apabila terjadi kepadatan yang berlebih, ini nantinya akan ditutup sehingga memperlancar kendaraan dari Jawa menuju ke Jakarta, sehingga untuk arah sebaliknya ini kendaraan tidak bisa untuk belok ke kanan ataupun ke persimpangan lainnya. Dan juga pemirsa, memang dari kemarin Kakor Lantas Polri ini juga turut meninjau langsung di GT Palimanan dan mengingatkan kepada warga ini untuk kembali ke ibu kota pada malam hari agar tidak bentrok dengan aktivitas warga lokal. Sehingga kami lihat ini memang sebagian warga sudah mulai melakukan perjalanan. Data yang kami dapatkan per hari ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore tadi, ini ada sekitar 70.000 lebih kendaraan yang sudah melalui jalur arteri. Dan kami juga masih menunggu update informasi terbaru, tapi memang jika dilihat per jamnya ini sekitar ada 5.000 lebih kendaraan yang melewati jalur arteri, dan jika dibandingkan kemarin ini hanya sekitar 4.000. Ini artinya memang terjadi. Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau Pelabuhan Bakauheni Lampung Sabtu kemarin. Menurutnya, para pekerja bisa memanfaatkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH tanpa mengurangi kewajiban. Sementara itu, anak-anak sekolah utamanya yang berada di Jakarta bisa memanfaatkan waktu libur sampai tanggal 11 Mei mendatang. Listio menambahkan kapasitas penumpang sejak 3 hari belakangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan. Sementara beberapa skema yang dilakukan untuk menghadapi puncak arus balik antara lain mengatur sejumlah rest area sebagai tempat menampung saat terjadi kepadatan di dermaga. Selain itu, kapal dan jumlah dermaga juga ditambah. Dari beberapa kementerian lembaga, baik dari Kementerian PAN, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian rekan-rekan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha juga memberikan semacam relaksasi selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu ke depan, sehingga masyarakat tanpa harus mengurangi kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya, apabila bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi online, work from home atau work from village seperti itu, dan juga memanfaatkan waktu libur anak-anak yang juga khusus di sekolah Jakarta masuk di tanggal 12 Mei ini juga bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan mengatur waktu pada saat kita akan balik, sehingga kepadatan di arus balik bisa kita hindari, bisa kita urai, masyarakat bisa kembali dengan nyaman, dan tentunya kita, pemerintah, stakeholder terkait bisa memberikan pelayanan. Jadi secara tradisional biasanya para pemudik itu juga akan pulang ke Jakarta atau ke Jabodetabek atau ke tempat asal. Itu dua hal. Satu, mereka pulang sampai H+10, ya, jadi masih ada 4 hari lagi. Yang kedua, kalau secara tradisional itu ada Lebaran Ketupat, ya. Ya. Jadi ada yang nunggu Lebaran Ketupat setelah 1 minggu, berarti Selasa baru pulang.
Tetapi pada kesempatan hari ini kita memang menyarankan agar para pemudik itu tidak pulang malam ini ya. Kalau lagi posisinya sekarang di Solo, yang nginep dulu malam, di Semarang, nginep aja dulu Semarang, atau juga yang ada di Sumatera, yang menuju Bangkau Ferry juga jangan memaksakan malam ini, karena malam ini adalah puncak ya. Jadi kalau memaksakan malam ini bisa justru mengurang ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri Pan-RB, Pak Kapolri itu sudah kita diskusikan dan sudah kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa bisa WFH, bisa WF from village ya, karena orang tuanya bisa cuti dan anak-anaknya bisa daring. Orang tuanya juga bisa bekerja secara daring. Jadi pemerintah sudah secara kolaboratif antara KL memberikan dukungan agar mudik kali ini menyenangkan bagi kita semuanya, terutama menyenangkan bagi para pemudik ya, karena niat dari mudik ini kan indah sekali ya, ketemu keluarga, silaturahmi, berbagi rezeki, membangkitkan perekonomian, banyak sekali hal positif dari mudik. Oleh karenanya Pak Presiden menugaskan kami para menteri untuk mengawal mudik ini harus berjalan dengan baik. Insya Allah ini berjalan baik. Kalau malam ini harapan atau dari harapan Kapolri, harapan Menpan RB dan saya sendiri, juga Pak Menko PMK untuk menunda, jangan malam ini loh, ya. Ya, bisa WFH dulu ya untuk 1 minggu ke depan. Tetapi Pak Menteri, walaupun sudah ada kebijakan WFH ini, kemudian juga baru 55% kurang lebih pemudik yang kembali ke ibu kota, tetapi kemacetan juga masih terjadi. Ada satu cerita misalnya saya baca di berita, ada jarak tempuh yang biasanya ditempuh hanya 3 jam, ini bisa 6-7 jam. Sebenarnya apa yang terjadi Pak, terutama di ruas tol Cipali ini? Jadi gini, sebenarnya kejadian menjadi lama itu justru pada saat kita tidak menentukan one way. Ya, jadi pada hari H+2 atau 3 itu kita memang belum melakukan rekayasa lalu lintas yang namanya one way, tapi pemudik sudah melakukan mudik. Ya, nah waktu itu kita melakukan percepatan. Ya, bagi mereka yang tidak menggunakan one way, memang kami catat itu mereka itu dari Semarang sampai ke Jakarta itu 11,5 jam. Tetapi kami juga mencatat setelah kita berlakukan one way, mereka itu pulang ke Jakarta 6,5 jam. Jadi kalau itu penggalan dari Cipali bisa saja jarak yang pendek 3 jam, tapi itu pada saat kita belum melakukan rekayasa one way. Dan untuk diketahui bahwa one way itu cuma kita berlakukan pada 3 hari, tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8 hari ini. Dan one way malam ini mungkin akan dilakukan diskresi sampai besok pagi. Ya, jadi malam ini kalau itu dilakukan sampai besok pagi ya Pak. Ini sekaligus informasi untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Jadi malam ini diberlakukan sampai besok pagi pukul berapa Pak rencananya akan berlaku ini? Secara aturan kita berlaku sampai jam 24. Tetapi apabila jumlah dari mobil per jamnya lebih dari 5.000, maka polisi memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan one way diteruskan. Dan menurut rencana diskresi itu akan dilakukan sampai pagi. Ya, jadi tergantung dari malam ini berapa jumlah per jam kendaraan yang akan masuk Kali Kangkung. Kita tentu mempunyai pilihan-pilihan, ya. Kalau saudara-saudara kita yang mudik ini kan dari jauh, dari Semarang paling dekat, Solo, Surabaya, bahkan Banyuwangi. Jadi kalau mudik ini memang seyogyanya kita berikan dispensasi lah, berikan kemudahan gitu.
Justru seperti yang kita bahas dengan Pak Kakor Lantas, kita memang minta toleransi atau minta kesiagaan dari saudara-saudara yang bergerak di internal ya, Jakarta ke Bandung itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi policy dari pemerintah melalui diskresi yang dilakukan polisi. Kalau itu didengarkan, mestinya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, bahwa terjadi satu kemacetan, ya kita minta maaf. Tetapi apa yang kita laksanakan adalah bagaimana teman-teman yang mudik ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga tahu bahwa kegembiraan ini menjadi satu hal yang positif sekali. Ya. Satu, ya sudah 2 tahun tidak rekreasi ke kampung halaman. Nah sekarang pulang ke kampung halaman. Tentu itu suatu kebahagiaan tersendiri. Perekonomian, belasan triliun mungkin uang itu bergerak ke desa. Ya. Dan kita bisa ketemu dengan macam-macam. Jadi banyak kegembiraan yang menjadi unsur positif. Ya tentunya bagi yang mendapat akses ini memberikan toleransi. Baik. Bahkan mungkin malam ini saya juga menghimbau agar pergerakan dari satu tempat ke satu tempat direm dulu ya, di antara katakanlah sekitar Bekasi atau yang mau crossing ke Bandung itu ditahan, dilakukan besok sehingga ekspektasi semuanya bisa dipuaskan itu memang tidak mungkin. Baik. Berilah kesempatan kegembiraan bagi saudara-saudara kita yang tengah mudik dan jauh itu ya, dan memberikan suatu kegembiraan saudara-saudara kita yang ada di Baik, Pak Menteri. kampung dan di desa-desa. Jika kepadatan terjadi, skema one way akan diterapkan mulai Kamis sore dari gerbang tol Palimanan hingga Cikampek. Pada Kamis siang, antrean hanya terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Dari data Jasa Marga, volume arus balik kendaraan menuju Jakarta meningkat sejak Rabu malam. Sementara itu di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta sempat terjadi kepadatan di rest area kilometer 62. Polisi menerapkan skema buka tutup rest area untuk mengantisipasi kemacetan. Salah satu penyebab kemacetan adalah keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 62. Kakor Lantas Polri melihat kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah yang kondisinya ramai lancar. Kakor Lantas memastikan peningkatan kendaraan arus balik akan terjadi mulai 6 Mei besok, sehingga akan diterapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau one way. Kita mulai akan diperkirakan naik pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei. Kami juga sudah mendapatkan arahan, kemarin mungkin rekan-rekan juga sudah melihat semua bagaimana Bapak Presiden juga memberikan solusi-solusi apa yang sebaiknya dikerjakan oleh masyarakat. Jumlah kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jakarta berdasarkan angka perhitungan dari rekan-rekan di Jasa Marga sudah menunjukkan angka di atas rasio 1. Artinya kita harus intervensi dengan rekayasa lalu lintas kembali. Kita tidak bisa membiarkan. Saat meninjau tol Trans Jawa lewat udara, Kakor Lantas melihat tol belum terjadi kepadatan sehingga rekayasa lalu lintas mengikuti perkembangan di lapangan. Namun akan benar-benar diterapkan mulai 6 hingga 8 Mei. Kontraflow ini dibuka hingga KM 47 atau jalan tol Jakarta Cikampek yang mengarah Jakarta, Ihsan dan juga saudara. Lalu kemudian untuk kendaraan yang mengarah ke Palimanan atau tol Trans Jawa ini yang saat ini dialihkan untuk ke jalur sebelah kiri untuk dapat melakukan transaksi di gardu tol satelit, Ihsan dan juga saudara, karena memang saat ini sudah melihat ada volume peningkatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta, jadi gardu tol utama ini kemudian
kemudian dioptimalkan untuk dapat memfasilitasi jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta, Ihsan dan juga saudara. Lalu kemudian kalau misalnya melihat dari data real time Jasa Marga hingga jam 3 sore tadi sudah ada sekitar 28.000 lebih kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama ini ke arah Jakarta, sementara yang ke arah Palimanan ini sudah mulai turun, ada 21.000 lebih kendaraan yang melintas, Ihsan dan juga saudara. Nah kemudian untuk mengetahui, karena memang besok ini sudah mulai memasuki arus balik dan puncaknya diprediksi pada tanggal 8, maka sudah ada bersama saya Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwi Mawan Heru yang akan menjelaskan lebih detail, Ihsan dan juga saudara. Selamat petang Pak Heru, izin Pak, ini terkait evaluasi kemarin arus mudik agar tidak terjadi kepadatan lagi di arus balik dan juga antisipasinya untuk arus balik seperti apa Pak Heru? Oke Triksi, pertama arus mudik sampai dengan dari H-10 sampai dengan H1 itu sekitar 2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta. Ya, itu kalau dilihat terhadap normal 2021 ada kenaikan sekitar 20%. Untuk arus mudik ini kita periodenya lebih panjang Triksi. Jadi sampai dengan bisa 10 hari, orang pergi 10 hari sebelum Lebaran kan, dan distribusinya relatif lebih tersebar. Ya, ada yang keluar di Jawa Barat, Cirebon, keluar di Semarang, Jawa Tengah, ada yang sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Kalau untuk arus balik ini nanti akan lebih pendek periodenya. Ya, 5 hari lah kira-kira ya, dari kemarin H1 sampai dengan H+5 itu di hari Minggu. Kami perkirakan kenaikannya puncaknya akan terjadi pada H+5 atau di hari Minggu. Nah, jadi memang kondisinya untuk arus balik ini akan lebih challenging karena periodenya lebih pendek, kemudian secara distribusi tujuan semuanya mengarah ke satu titik, yaitu kota Jakarta. Nah, berarti terkait antisipasinya seperti apa Pak? Kalau melihat memang sudah mulai merangkak pelan-pelan ya, meningkat volume kendaraan yang ke arah Jakarta. Betul. Oke, jadi yang pertama ya saya informasikan untuk arus balik ini ya. Kita udah nambah 1 tambahan lajur dari 62 sampai dengan 50. Kurang lebih sekitar 12 kilo. Itu tadinya 3 lajur ditambahin 1 lajur, jadi 4 lajur. Jadi udah nambah kapasitas. Kemudian untuk yang dari arah Purbalenyi, ya, yang daerah Cipularang, itu kita juga akan buka jalur jalan tol fungsional. Itu ruas Jakarta Cikampek Selatan yang masih proyek. Ya, jadi dari titik di kilometer 76 itu bisa kita keluar masuk ke Sadang, itu sampai dengan Kutanegara, itu 8,5 kilo, itu lewat jalan tol fungsional ya, tapi memang harus diantisipasi sudah itu ngikutin jalan arteri 15 kilo sebelum masuk lagi di Karawang Timur. Ya, di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, itu 2 ya untuk yang nanti arus balik. Dan juga yang lebih penting, kita sudah menghitung Jasa Marga. Ya, berapa sebenarnya kebutuhan kapasitas yang ada dibandingkan dengan volume lalu lintas yang akan sangat luar biasa tahun ini, ya. Nah, kuncinya adalah tentu rekayasa lalu lintas. Ya, kami informasikan kembali ini adalah diskresi kepolisian. Namun yang berbeda daripada saat arus mudik, rekayasa lalin saat ini kita akan setelah koordinasi dengan kepolisian ya, kita akan memberlakukan berdasarkan parameter yang sudah terukur. Maksud saya terukur gini, jika suatu luas ya itu sudah mencapai angka tertentu, itu menjadi suatu persyaratan untuk masuk ke one way. Saya berikan contoh, Kali Kangkung ya. Begitu kapasitas sudah 60% itu akan kita lakukan one way. Ya, sekali lagi ini diskresi kepolisian, tapi kita menghitungnya seperti itu. Jadi saya kasih contoh kalau Kali Kangkung 6.000. Kalau udah sampai 6.000 di Kali Kangkung itu one way. Mohon maaf, bukan 6.000, 3.500 ya, itu di Kali Kangkung. Kemudian selanjutnya di Palimanan. Kalau di Palimanan udah 4.000, itu juga akan dilakukan one way. Atau di Cikatama di sini. Kalau Cikatama ditambah Kalitama itu sudah 6.000, itu juga akan dilakukan one way. Jadi memang sekarang angka-angkanya sudah relatif terukur dan lebih pasti. Ya, nah memang kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk melengkapi informasi ini sebelum mereka melakukan perjalanan. Nah, kita bisa lihat saat ini bahwa memang sudah ada peningkatan. Tadi sudah disampaikan oleh Triksi ya, untuk lalin shift 1 saja sudah naik 120% dari Cikampek Utama ya, tapi kelihatannya kontraflow ya yang dari 747 ini masih cukup. Dan juga kita lihat di Kali Kangkung, kita lihat di Palimanan, kita lihat Cikatama, ternyata belum mencapai angka tadi. Jadi memang one way-nya belum kita lakukan. Nah, yang menarik, kami sebenarnya dari tadi sudah menyiapkan dari 70 ke 47 untuk one way. Nah, kami perkirakan bahwa menjelang petang, mulai petang itu nanti lalinya akan terus naik. Sehingga nanti one way ini sudah siap, kan kita butuh clearance 2 jam, sehingga akan dilaksanakan. Tapi nampaknya sekarang ke sini masih agak malah nurun.
Jadi kelihatannya masih banyak yang belum berangkat nih, gitu ya. Hitungan kami masih sekitar 1,5 juta kendaraan yang belum balik. Kami harap ini bisa segera balik sebelum puncak arus balik hari Minggu tanggal 8.